Terima kasih.
saat kami sepakat ya Tuhan di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus, dan kehadiran kami di tempat ini tidak pernah sia-sia ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan Yesus datang melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi menyanyi buat Engkau ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aja pada sore hari ini dari awal pertengahan pada akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk ibu saudaraku. Saya percaya kita semua adalah orang Tuhan. Amin. Kita mau puji Tuhan lebih lagi, kita mau bersuka cita. Terima kasih.
kita berubah menjadi sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, bersyukur saat sore hari ini oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama belajar kepada firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan saat sore hari ini saya beri judul Tuhan masih beri kesempatan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, seterusnya seperti itu sampai ayat yang ke-11. Sama-sama kita berdiri. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini kenapa Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan itu untuk dia, supaya mereka membuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Tetapi Yesus memukul lalu menjadi. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia memukul Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus sambil berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, satu kisah yang mungkin tidak asing lagi buat kita, ya, di mana orang-orang Farisi mendapatkan seorang yang sedang berbuat zina. Dan pada saat dikatakan di sana dikatakan dalam kitab Taurat, kalau kedapatan seorang wanita sedang berbuat zina harus dilempari batu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perempuan ini dibawa kepada Yesus. Ya, seperti biasa lah orang-orang Farisi seperti itu ya Bapak Ibu, ahli-ahli Taurat mencari kesalahan-kesalahan Yesus, dan mereka itu hanya bisanya itu hanya menghakimi saja. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat hanya bisa menghakimi saja. Ya, tanpa berpikir panjang, tanpa nggak ada toleransi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sana seorang perempuan ini sedang perempuan ini kedapatan melakukan dosa. Dan ketika Tuhan Yesus ketika dihadapkan kepada Yesus, Yesus berkata bahwa, "Ayo orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa tidak berdosa, silakan melempari dia yang pertama." Ya. Dan ternyata tidak ada satupun yang melakukan. Tidak ada dari mereka yang berani melempari perempuan ini, ya, karena kesalahannya. Nah, kita mau sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dikatakan di sana di ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, sangat rendah hati sekali Yesus. Ya, Tuhan memberi contoh kepada kita begitu luar biasanya, dia membungkuk. Ya, dia mau mengajarkan kita senantiasa rendah hati. Sekalipun dia raja, ya, sekalipun dia Tuhan, ya, tetapi dia rendah hati. Nah, Bapak Ibu
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang seperti dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perempuan ini diberi kesempatan oleh Tuhan. Gak langsung Tuhan hukum. Ya, Tuhan gak langsung menghukum dia, kamu sudah berbuat zina dan sebagainya. Enggak, tetapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu dosa itu tidak hanya dosa yang secara dosa yang besar, dosa yang fisik yang boleh dikatakan membunuh itu dosa, mencuri itu dosa. Ya, bukan perkara-perkara daging saja, bukan perkara-perkara jasmani saja, ya, boleh dikatakan dosa. Ya, tetapi di Keluaran di 10 hukum Allah dikatakan di sana ada 10 hukum Allah ya. Di sana dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain selain aku. Ya, dan sebagainya, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tua, jangan berdusta, jangan berbuat zina, jangan mengingini barang milik orang lain dan sebagainya. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara dikasih, ketika kita dikatakan di sana ada kata mencuri, berbuat zina, membunuh dan sebagainya, itu adalah dosa. Ya, secara fisik, secara jasmani. Tetapi kalau kita menyadari, ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak membaca firman, kita itu telah buat dosa. Karena apa? Mencuri waktunya Tuhan. Ya. Membunuh waktunya Tuhan. Ya, aku nggak pernah membunuh orang, Mbak Lina. Saya nggak pernah mencuri barang apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak sadar, mungkin saatnya bersekutu dengan Tuhan, waktunya berdoa di rumah, waktunya melakukan saat teduh bersama-sama dengan keluarga, saat teduh bersama Tuhan, saudara tidak melakukan sama halnya, itu adalah dosa. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Ya, Tuhan masih dengan kesempatan. Nah, kalau kita berbicara tentang kesempatan, itu adalah peluang, itu adalah waktu, ya. Dan terserah kesempatan itu yang memandang adalah pribadi kita sendiri. Ya, kesempatan itu tergantung dari cara pandang kita, bagaimana kita mempergunakan kesempatan itu. Ya, bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang ada. Ya, waktu adalah kesempatan. Dan seperti Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya tadi membaca, kalau nggak salah ya, kesempatan itu harus disempatkan. Ya, kesempatan itu harus disempatkan. Ya, kalau nggak ada niatan dari pribadi kita, ya, terus aku maunya seperti Ibu Gembala pernah berkata bahwa, Lin, aku habis ini aku tak doa. Iya, Lin, doa. Silakan. Ya, tapi udah kena bersih-bersih Bapak Ibu Saudara, ya, hilang doanya. Jadi bersih-bersih yang diutamakan. Ya. Kalau memang niat, ya udah tinggalin aja itu bersih-bersihnya. Doa. Ya, kesempatan. Ya, kalau kita berbicara sekali lagi, kesempatan itu adalah pilihan kita. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Ya, Tuhan sudah kasih pilihan ini, terserah saudara. Ya, itu kesempatan. Ya, Adam dan Hawa sudah diberitahu kan ya, jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan benar ini. Itu sudah kasih tahu. Ya, tapi ada sekalanya ada satu kesempatan. Ya, itu tergantung. Ya, kita nggak usah nyalain Adam atau Hawa ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya udah nggak tahu dia salah kabeh lah Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih untuk mari kita
kita mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Tuhan beri. Dan kita mau menyadari Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada sampai saat ini bisa bernafas, ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Ya, ini kesempatan yang Tuhan beri. Bukan karena saudara mampu, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Ya, jadi kalau bangun mulai besok, bangun pagi gitu ya, saudara masih bisa bernafas, saudara masih bisa memuji Tuhan, itu kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Nah, kita mau melihat sekali lagi di Yohanes pasal yang kelima. Ya, kalau kita tidak mempergunakan kesempatan itu, keadaan kita akan menjadi lebih buruk lagi. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Ada seorang yang sakit sudah 38 tahun. Ya. Dia ada di dekat kolam Bethesda, dan kolam itu kalau airnya digoncangkan, ya, begitu air digoncangkan, begitu air digoncangkan, banyak yang sakit datang ke kolam itu akan sembuh, tapi dia tak bisa, ya, karena banyaknya orang dan keterbatasannya. Tapi luar biasanya dia bisa bertemu dengan Yesus. Ya, bahkan dikatakan dia sembuh, ya, dia sembuh. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dan Tuhan beri kesempatan. Kalaupun orang ini diberi Tuhan kesempatan dan berbuat dosa lagi, berarti dia akan mendapatkan hal yang sangat buruk lagi. Tetapi kalau orang ini sudah diberi kesempatan oleh Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka keadaannya akan baik. Demikian juga dengan perempuan yang telah kedapatan berbuat zina tadi. Kalau perempuan ini dikatakan firman Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, kalau perempuan ini melakukan dan mendengar apa yang menjadi perkataan Yesus, saya percaya Tuhan pulihkan keadaannya. Tetapi kalau perempuan ini tidak mendengar, tidak melakukan perintahnya, hal buruk yang akan dia terima. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti firman Tuhan sore hari ini, berhenti dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ya, saya boleh katakan dalam tanda kutip dosa bukan seperti yang tadi saya bilang, bukan hanya membunuh orang, ya, mencuri sesuatu, mencuri barang, tetapi ketika kita melakukan apa yang menjadi haknya Tuhan, apa yang menjadi barangnya Tuhan, itu jangan kita ambil. Ya, waktunya kita saat teduh. Ya, saya harus menanak nasi mungkin. Ya, saat teduh. Ya, bersyukur, berdoa. Ya, umak deh dahulu, masa dulu jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi mari kita fokus, kesempatan Tuhan beri buat kita. Ya, itu kesempatan Tuhan beri buat kita. Beberapa contoh seperti Raja Hizkia, ya. Raja Hizkia ketika Tuhan katakan bahwa tidak lama lagi, tapi dia berdoa dan beri kesempatan. Sakeus, ya, Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Ya, Tuhan masih beri kesempatan kita untuk bertobat. Dan biarlah kita boleh menjadi jemaat Tuhan yang bijak dalam memandang yang namanya kesempatan. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10. Biarlah jemaat Tuhan yang ada saat sore hari ini menjadi jemaat yang bijak, melihat kesempatan yang ada, melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal yang baik, melakukan hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Maaf, 38 Bapak Ibu Saudara, ya, sampai ayat yang ke-39.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, Maria melihat kesempatan itu. Kita mau melihat dua wanita, Maria dan Marta. Kita mau melihat bagaimana mereka memandang satu kesempatan, di mana pada saat itu Tuhan Yesus ada di rumah Marta. Ya, dan Maria menggunakan kesempatan ini. Dia ada duduk di bawah kakinya, mendengar apa, Bapak Ibu Saudara? Mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk, bahkan dikatakan dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani, sibuk sekali. Ya, saya tadi sudah bilang bahwa kesempatan itu tergantung kita yang melihat. Ya kan? Kalau Marta melihat satu kesempatan, oh Yesus ada di sini, aku mau melayani dia, dengan menyajikan segala sesuatu. Ya, sedangkan Maria melihat kesempatan Tuhan ada bersama-sama di rumahnya Marta saudaranya. Dia duduk di bawah kakinya dan mendengarkan perkataan. Gak salah Bapak Ibu Saudara, kita sibuk dengan pelayanan. Ya, Bapak Ibu Saudara nggak salah Bapak Ibu Saudara melayani pekerjaan Tuhan. Nggak salah Bapak Ibu Saudara sibuk dengan pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara geluti saat ini. Tetapi ingat, ada kalanya kesempatan itu untuk kita duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Sebab kita perlu pengurapan. Ya, bukan hanya hamba-hambanya, bukan hanya pelayan-pelayannya, tapi seluruh jemaat Tuhan. Ya, itu perlu pengurapan. Ya, perlu pengurapan, dan itu hanya pengurapan itu hanya dan kita dapat itu hanya ketika kita ada di bawah kaki Yesus. Ketika kita dengar suaranya, ketika kita dengar perkataannya, ketika kita berdiam diri di bawah kaki Yesus. Amin. Ya, kita perlu pengurapan, Bapak Ibu Saudara. Sebab dengan kekuatan, dalam pengurapan itu Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, perhatikan situasi dan keadaan saat ini tidak semakin membaik, tapi semakin memburuk. Jangan dikira kita ada di zona yang nyaman saat ini, ya, tidak terjadi apa-apa, ya. Tapi lebih berhati-hati kita ada di zona nyaman saat ini. Ya, sebab kita tidak tahu apa, kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, mari kita lihat bagaimana orang yang berhikmat. Ya, bagaimana orang yang melihat satu kesempatan itu mempergunakan waktu yang ada. Sekali lagi, kesempatan itu bagaimana kita mempergunakan kesempatan itu tergantung dari pribadi kita, lepas pribadi kita. Ya, kita lihat dalam Amos pasal yang ke-5. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Sebab orang yang berakal budi, orang yang berhikmat akan berdiam diri pada waktu itu, sebab waktu itu adalah jahat. Ya. Saat ini kita ada di waktu yang jahat. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang berakal budi, orang yang berhikmat akan berdiam diri. Berdiam diri bukan diam gitu aja Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi berusaha melakukan hal yang sama yang sedang dilakukan oleh Maria. Ya, berdiam diri, merenungkan firman, banyak berkomunikasi dengan Tuhan, membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun
yang intim dengan Tuhan. Ya, membangun komunikasi dengan Tuhan. Berdiam diri, merenungkan, menggunakan kesempatan yang ada. Ya, saya percaya kita banyak waktu kita yang terbuang. Banyak waktu kita yang hanya untuk nulis. Apa Bapak Ibu, saya nggak melarang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara menulis status itu udah berapa lama itu? Ya kan, lihat HP itu udah berapa lama Bapak Ibu Saudara? Ya, bisa kita gunakan untuk berdoa. Ya kan? Bisa kita gunakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bisa kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, mari kita mulai melihat. Mari kita membuka mata hati rohani kita untuk kita mempergunakan kesempatan yang ada. Ya, kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima, satu ayat yang mungkin sudah hafal ya Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini jangan menjadi jemaat yang bebal. Jangan menjadi jemaat yang keras kepala. Ya. Tapi jadilah jemaat yang taat akan Tuhan. Jadilah jemaat yang dengar-dengaran akan Tuhan. Waktu kita itu tinggal sedikit Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat kembali kronologis akhir zaman ya, yang beberapa waktu yang lalu bisa ditampilkan. Ya, kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Ya, saya dulu kita baca sama-sama ayat ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan Tuhan tidak akan menunda-nunda lagi kedatangannya. Ya, kalau Tuhan sudah pengen datang, ya pengen datang. Terserah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita ini siap atau tidak. Nah, kita udah pernah melihat ini ya, kronologis peristiwa akhir zaman. Ya, meterai yang pertama sampai meterai yang ke-6 ini sedang berjalan Bapak Ibu Saudara. Ya, meterai yang pertama dikatakan di sana adalah kuda putih. Ya, nah kuda putih itu adalah menggambarkan adalah Yesus, yang artinya Yesus tampil dulu, Yesus keluar dulu untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita, untuk kita menghadapi meterai kedua sampai meterai yang ke-6. Jadi memang ada paham itu salah ya, dari pelajaran yang saya dapatkan itu salah, bahwa ada yang mengatakan bahwa di meterai yang pertama itu antikris yang datang. Sementara antikris itu datangnya nanti sebelum ada pemisahan. Belum ada pemisahan. Ya, jadi meterai yang pertama itu bukan antikris. Kuda putih itu bukan antikris. Kuda putih itu adalah Yesus. Nah, meterai yang kedua, meterai ketiga, 4, 5 sampai 6 itu adalah tanda-tanda memberi peringatan kepada kita. Ya, banyak terjadi bencana, kelaparan dan sebagainya. Itu ada di meterai yang kedua sampai meterai yang ke-6. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami ini Tuhan Yesus sudah memberitahu terlebih dahulu kepada kita. Bersyukur kita. Jadi apa yang terjadi saat ini, bencana alam, kelaparan, bahkan corona sekalipun, ya itu memang Tuhan sudah izinkan Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu ada, dan kita ini sedang berjalan. Maksud saya
Materai yang pertama dibuka terus berhenti, Tuhan Yesus nggak ada, enggak Bapak Ibu Saudara. Materai yang pertama dibuka, Tuhan Yesus itu akan terus berjalan dan terus akan menuntun kita sampai ke materai yang sampai ke sampai ke antikris nanti memerintah. Ya, nah, jadi kita bersyukur loh Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan masih beri tanda. Jadi apa yang kita alami saat ini itu adalah masih awal-awal permulaan, belum kesangkakala, belum kecawan murka Allah. Ya, tetapi kita harus menyadari Bapak Ibu, kita itu sudah ada di materai yang kelima, ya, menuju materai yang ke-6, dan ini waktunya sangat sedikit. Ya, firman Tuhan katakan yang ayat yang kita baca tadi, Ibrani pasal yang ke-10 tadi, sebab sedikit bahkan sangat sedikit, sudah sedikit sangat sedikit. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kita waktu kita itu tinggal sedikit. Ini apa namanya? Panah merah. Sebelum masuk ke materai yang ke-7, sebab materai yang ke-7 ini adalah pernikahan antara Yesus dan gereja yang sempurna. Jadi di sini ada pemisahan terlebih dahulu, gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti, itu yang menilai Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara, bukan gembala, bukan pelayan Tuhan ya. Pelayan dan gembala ikut juga di sini. Ya, kalau nanti masuk pemisahan dimeteraikan di sini gereja yang sempurna, itu tidak akan mengalami yang namanya antikris. Tetapi kalau gereja gereja yang sempurna ya, kalau gereja tidak sempurna, itu akan mengalami masa antikris. Tetapi kalau kita ketika masa antikris ini kita tetap beriman, kita tetap dan tetap kuat percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ya, tapi kita ya ikut menderita antikris. Ya, gereja sempurna dan gereja tidak sempurna itu bukan gedungnya, tetapi diri kita sendiri. Ya, jadi kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Amin. Ya, Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Akan ada pemisahan antara gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Ya, di panah yang merah. Ya, kita sedang berjalan Bapak Ibu Saudara dan waktu kita hanya tinggal sedikit. Ya, waktu kita sangat sedikit, bahkan sangat sedikit. Kita lihat dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Ya, mari kita baca sama-sama ayat ini. Markus 13 ayat yang ke-20. 2, 3. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Sudah sedikit, kemudian sangat sedikit, kemudian Tuhan mempersingkat. Waduh, tambah sedikit lagi Bapak Ibu Saudara waktu kita. Ya, oleh sebab itu mari kesempatan yang Tuhan beri, terserah Bapak Ibu Saudara. Ini hanya pilihan. Ya, terserah Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Ya, bagaimana kita mempergunakan kesempatan itu. Ya, mari pada orang tua yang ada, mari kesempatan yang ada kita beri contoh kepada anak-anak kita, kepada anak-anak muda. Ya, beri kesempatan, Tuhan masih beri kesempatan kepada kalian hidup. Ya, gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Ya, waktu kita itu tinggal sedikit, sangat sedikit.
Dipersingkat lagi. Ya, tinggal beberapa bulan lagi kita akan memasuki tahun 2021. Akan ada apa lagi kita nggak tahu. Tetapi ingat, kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu berjaga-jaga. Oleh sebab itu berdoa. Ya, berjaga-jaga, berdoa senantiasa. Segala sesuatu kita lihat tanda-tandanya. Ya, dan Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya lagi. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang ada, kesempatan yang Tuhan beri, kita gunakan semuanya yang terbaik. Dan itu terserah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara menggunakan kesempatan yang Tuhan itu bagaimana? Apakah Bapak Ibu Saudara main-main, ataukah Bapak Ibu Saudara Tuhan masih berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk beribadah, Bapak Ibu gunakan dengan main-main, dengan seenaknya, itu terserah Bapak Ibu Saudara. Ya, yang penting yang pasti Tuhan beri kesempatan. Tergantung kita bagaimana kita mempergunakan kesempatan itu. Ya, waktu kita tinggal sedikit, sangat sedikit dan dipersingkat. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita gunakan waktu yang ada. Kita lihat tanda-tandanya. Ya, Tuhan mau dalam kehidupan kita senantiasa. Saya percaya kita semua pengennya masuk menjadi gereja yang sempurna. Ya, masih panjang ya, dari kronologis yang kita lihat itu masih panjang perjalanan yang harus kita. Belum sangkakala 1 sampai sangkakala 7, habis itu masih ada cawan murka Allah dan sebagainya. Baru kita menikmati kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem baru. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita ajarkan kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kesempatan yang Tuhan beri, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu tergantung Bapak Ibu Saudara. Itu terserah Bapak Ibu Saudara. Yang penting Tuhan sudah memberi. Ya, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Ya, kita gunakan waktu yang ada. Ya, mari kita saling mengasihi antara suami, istri, orang tua dengan anak. Ya, saling mengasihi kita. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ya, oleh sebab itu, mari seluruh jemaat Tuhan yang ada, tetap beriman, tetap teguh. Ya, tinggal sedikit waktu lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, kalau memang kalau Tuhan kedatangan Tuhan secara umum kita tidak tahu. Ya, kapan? Demikian juga ketika kita dipanggil Tuhan secara pribadi, kita juga nggak tahu. Ya, oleh sebab itu bersiap-siaplah. Waktu kita tinggal sedikit. Ya, dan anak-anak muda jangan juga berkata, oh aku masih muda, masih panjang. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan ya, kaum remaja. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Ya, seperti berjaga-jagalah. Ketika Tuhan panggil kita, kita didapati iman percaya, kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, udah berserah aja kepada Tuhan. Bersyukur dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi hari-hari ini, ya Tuhan sudah beritahukan kepada kita, dan itu memang harus terjadi. Ya, sebagai mari Bapak Ibu Saudara semakin semangat lagi. Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama kasih pujian. Oh, lihatlah tanda zaman, dunia mau binasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka mata rohani kami Tuhan. Waktu kami tinggal sedikit Tuhan. Waktu yang Tuhan beri, kami gunakan semua kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.